Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi selanjutnya bersama dengan CIMB. Sik. Ceng Idris Mas Bet. CIMB. Ya kudu di iya mah. Dipatenkeun. Masukin ke hak cipta. Ya, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang hadir di studio ini luar biasa, lintas generasi ini. Ya, ada yang anak muda-muda banget gitu, ada yang sudah tua oge kalewatan ya. Sering ada tarik badit. Lintas provinsi. Mas Bet apa kabar Mas Bet? Alhamdulillah, Ceng. Baik. Ini nih gini teh kita teh kadang-kadang ada apa ya, ada fenomena di teman-teman itu kan alhamdulillah ada perubahan gitu, maksudnya geliat tobat lah ya. Karena kalau kita bahasakan hari ini hijrah itu kan berat kalau hijrah ya. Betul. Berat kalau hijrah itu harus benar-benar totalitas gitu. Cuma kan hari ini kita menjadi orang yang perlahan. Itulah barangkali yang hari ini kita sebut kalau menurut ulama mah tobat. Tobat, betul. Nah, dari Insaf. insaf betul. Nah, tapi dari ketobatan itu kan ada tuh orang tuh yang bahasa apa? Galau. Galau, ya itu galau. Galau. Karena terkadang banyak tuh ya, kita hari ini barangkali akan berbincang tentang fenomena yang ada orang yang dia hijrah cari tanah padahal jadi gajah, gagal hijrah. Ada yang move on jadi galon, gagal move on. Kenapa? Karena ada hal-hal yang di luar ekspektasi ternyata kan. Nah, ini menurut Mas Bet nih, pengalaman dari teman-teman ataupun ada barangkali pengalaman dari apapun itulah, gimana nih fenomena ini? Nanti kita akan korelasikan dengan sudut pandang dari agama kita yang mulia ini. Sudut pandang sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang. Jadi kalau menurut Mas Bet sih gini, Ceng. Berawal emang bahasa anak-anak muda itu galau ya dulu, emang lagi hype banget tuh bahasa itu kan, POP lah kalau sekarang ya. Bukan Galau. FYP-nya. Bukan FYP, beda itu. Nah, kalau misalkan galau, biasanya mereka tidak sesuai ekspektasi gitu. Disangkutkan pasti dampaknya pasti kecewa gitu. Karena mungkin landasan agamanya yang dia ngerti tentang agamanya, ada basic gitu kan, cuman dia tidak paham. Beda ngerti dengan paham gitu ya. Benar-benar. Nah, ketika mereka berapi-api akan semangat akan sebuah planning gitu kan, pada akhirnya hasilnya tidak memuaskan, kecewa. Apa yang diharapkan dari teman-temannya, dia terlalu mengidealisasikan tentang hasilnya, tidak sesuai hasilnya, kecewa lagi. Betul. Ya, pada akhirnya si kecewa itu dibungkuslah dengan nama galau. Padahal kalau kasih maksud kan galau itu God always listening and understanding. Gitu kan. Sebetulnya Allah sangat-sangat paham gitu, sangat. Tadi ulah dijieun kawas ya. Coba diulang. Ayo roaming tuh bahasanya. Oh, Anggi mah moal Anggi mah rooming. Gitu, Ceng. Jadi itu sangat fenomenal sekali gitu di kalangan, khususnya bukan anak muda sih ya, sebenarnya Iya. lebih ke nasl manusia gitu kan, mau kalangan apapun sama lah galau, cuma mungkin beda penanganan, Iya. beda kasusnya gitu kan, beda orangnya. Nah, ini kalau versi agama nih, Ceng, Iya, khususnya di agama, khususnya di agama Islam kita, untuk mengantisipasi kegalauan ini seperti apa, Ceng? Oke. Apakah ini emang dia bersandar ke makhluk, terlalu bersandar ke makhluk, hanya menghilangkan sang holiknya, Allah tidak dibawa-bawa, pada ini kan kecewa. Kalau maksud bukan sempat ya, seringkali diulang-ulang, janganlah bersandar ke makhluk. Ya. Kenapa? Pasti ujungnya kecewa katanya. Berarti kan bisa jadi tidak sesuai ekspektasi tadi gitu kan. Betul. Nah, yang dikhawatirkan ketika kecewa ini gitu kan, yang bahaya kecewa keseringan ke makhluk, pada akhirnya kecewa pada Tuhannya. Nah, ketika itu juga gitu kan, ketika kita kecewa kepada Sang Holik, yang Mas Fit sempat dengar sih kan? Iya. Tolong direvisi kalau misalnya Iya. salah. Ketika kita kecewa pada Sang Holik, berarti kan kita suudzon juga. Maka berputuslah rahmat Allah di situ. Itu yang paling bahaya katanya. Seperti itu. Gimana, Ceng, itu? Ya. Jadi memang terkadang ada hal-hal yang boleh jadi bukan hari ini sih ya. Iya. Maksudnya itu dari zaman Bretonnya juga mungkin ada ya. Long time ago. Long time ago juga ada, karena hari ini ada itu kan biasanya ya nudawiluha bainan nas kalau dalam Al-Quran. Jadi manusia itu kan dipergilirkan. Mana dipergilirkan bisa saja yang hari ini kita alami dulu juga pernah orang tua kita udah terjadi, betul. Salah satunya adalah ketika orang itu membaik. Oke, kita sampingkan dulu pengharapan ke makhluk. Oke. Memang dia berharapnya kepada Allah umpamanya. Nih nanti kita akan bahas tadi.
berharap kepada Allah. Nah, dari harapan itu biasanya kita teh merasa nih bahwa oh ketika saya jauh dari Allah, ketika saya tidak mau mendekat kepada Allah, kemudian ada hal-hal yang merugikan hari itu, sudahlah saya rek mendekat gitu. Ternyata setelah mendekat, alih-alih mendekat, banyak hari ini teh kenapa saya setelah mendekat kepada Allah teh malah jadi lebih bubuk. Banyak Banyak, kan? banyak. Nah, saat saya mendekati anggap hijrah atau tobat gitu kan, malah bubuk Mas, usaha banget gitu kan. Bahasa itu kan? Ya itu tanpa dia sadar juga apa maksud baik Allah di situ. Gitu. Betul, katanya Allah tuh maha baik cenah. Betul. Tapi nah saya dikieukeun kan gitu. Nah pada akhirnya satu, ada orang yang hari ini gagal dengan segala pertobatannya dia itunya kadinya. Oke. Tujuannya ke situ. Jadi mendingan saya masih gak baheula. Channel kebuka kan? Karena kan mungkin ya termasuk Mas Bet mungkin atau teman-teman ada yang pernah mengalami ketika proses membaik justru ada lubang-lubang bisnis, channel-channel bisnis justru ditutup kan? Ya, betul. Wah, pokoknya mah dar pisan lah. Belum lagi menyisakan hutang misalkan kan kita harus bayar utang misalkan. Wah, beuki lieur. Akhirnya ada orang yang balik lagi ke dunianya dia yang dulu dan ternyata channelnya dibuka-buka lagi kan gitu. Betul. Sehingga iya bener mah iya sih kan. Nah, dalam Al-Qur'an itu Allah sudah sampaikan sebetulnya kepada kita ada dalam surah Al-Ankabut ayat kedua. Apa itu? Itu ada kalimat ahasiban nasu, ini saya baca sajalah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu menyangka bahwa setelah mereka akan dibiarkan begitu saja setelah berkata saya beriman kepada Allah. Oke. Bahkan di sana ada kalimatnya apa? Wahum la yuftanun, kemudian mereka tidak diuji. Nah, justru ketika seseorang membaik, itu kan dibutuhkan yang namanya apa maksud? Konsistensi. Kemudian Sacrifice bisa, Deng? bisa jadi pengorbanan kan. Terus apakah bersungguh-sungguh atau tidak? Nah, kalau misalkan ada di satu organisasi, kemudian dia ikut ke dalamnya, emang tidak diuji dari sisi loyalitas? Betul. Kan diuji loyalitas. Ketika dia mampu ospek heula. Pokoknya 3 tahun ngalamin ospek semua lulus baru dikasih KTA. Eta. Bukan KTI menurut KTA. Nah, kalaulah manusia saja kayak begitu tuh harus ditunjukkan nih. Benar enggak dia teh gitu loh. Kesungguhannya. Kesungguhan. Mujahadahnya itu. Maka ketika orang masuk itu bisa jadi diuji dulu. Nah, kemudian yang kedua ada kalimat diuji. Kita harus bedakan antara hukuman dengan ujian. Jangan sampai kesan Allah tuh jahat dan Jahat, justifikasi kan punishment kan gitu tuh. Karena hari ini pun beda antara kalimat hukuman dengan ujian. Hukuman itu adalah satu bentuk di mana orang itu harus membayar kesalahan kan begitu tuh. Oke, betul. Kan, maka dia dihukum. Tapi yang namanya ujian itu satu bentuk, satu cara di mana dia bisa saja dia naik level. Oke. Karena naik kelas aja. Teh Cecil misalkan nih, juga, ya? Anaknya Mas Bet nih misalkan. Hari ini bisa di Solo, hari ini bisa jadi seorang mahasiswi. Dia kan dari SD tuh. Dari kelas 1 naik ke kelas 2, itu ujug-ujug naik atau ada ujian? Ada ujian dong. Tanas. Baheula mah Tanas kan. Aya tryout nya baheula menurut. Jadi ketika ujian diberikan kepada kita, justru di situ tuh ada harapan besar dari ujian itu tuh. Apa harapan besarnya? Naik level. Ya. Makanya kalimatnya wahum la yuftanun. Apakah kemudian mereka tidak diuji? Ingat, kalau hari ini kita berubah menjadi orang baik, kemudian dari sisi ekonomi terpuruk umpamanya, boleh jadi itu ujian. Nah, kalau kalimatnya ujian, turun kelas apa naik kelas? Naik kelas. Tapi bisa jadi nggak Ceng gini? Ketika dia diuji nih gitu kan. Nah, misalkan usahanya jadi merosot, gitu kan. Nah, dia jadi malah pusing akhirnya kan galau tadi gitu kan. Galau benar. Nah, ini dia bersudon gitu kan pada keadaan terus pada sangholik gitu kan. Nah, bisa jadi mungkin pandangan beliau ini ketika mendapatkan kekecewaan itu malah kok ketika saat saya berhijrah atau misalkan tobat gitu kan kok seperti ini. Bisa jadi kan ini Allah itu di balik ujian ini betul-betul bisa jadi si hartanya ini emang pada dulu didapatkannya. Tidak dengan cara yang emang Allah ridhoi kayak gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Tadi kalau kalimatnya galau itu apa? God always listening and understanding. Makna understandingnya luar biasa. Makna Allah mengerti kita itu luar biasa.
Jadi ketika ada orang nih, dia pakai pakaian yang kotor, Oke. kemudian orang ini ingin masuk ke dalam rumah, kira-kira pakaiannya dilucuti dulu apa suruh langsung masuk? Ya, ya. Ini analogi sederhananya ya. Paham, paham. Otomatis dong pakaiannya Dibersihkan dulu. dibersihkan dulu. Bisa saja dilepaskan, dan ingat ketika seseorang pakaiannya dilepaskan, boleh jadi orang di dalam rumah tuh udah nyiapin loh pakaiannya. barunya lagi. Tapi kan ada proses dulu. Proses dia melepaskan dulu pakaian sampai dia tidak pakai baju misalkan. Kedinginan dulu. Kedinginan dulu bisa jadi. Tapi ternyata sesaat ketika dia dilepaskan pakaiannya yang kotor, sudah disiapkan pakaian yang terbaik di dalam. Tuh, ya, ya. Dinginnya sebentar. Hari itu barangkali malunya dia sebentar. Ya, bagaimana tidak malu kalau misalkan dulu ketika ngumpul lebaran dengan keluarga pakai mobil umpamanya ya. Ya. Wah, pokoknya nama ajib lah sampai dihargai. Tiba-tiba tebogana naon. Sampai datang pakai grand misalkan tanya, ayo mau grand mahal. Sampai tadi dipandang gitu. Boleh jadi hari itu dia malu. Sama seperti orang yang tadi mau masuk rumah, ketika bajunya dibuka, boleh jadi dia malu dulu. Lu ketinggalan ya awak kurang kan gitu. Tapi kan nggak lama. Karena apa? Karena setelah masuk, pakaiannya diberikan melekat, awet, di rumah itu udah disiapin makanan, minuman terbaik, misalkan kan gitu. Nah, hari ini ada orang-orang itu yang tidak tahan dengan proses yang tadi. Oke. Karena dinginnya, karena malunya teh. Padahal yang tadi Mas Fit sampaikan, dibersihan dulu, misalkan teh si fulan pernah numpuk-numpuk harta dari sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa ulama itu ada kalimat begini nih. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan Allah mencintai sesuatu yang baik. Yang Kan? baik, betul, betul. Ya, jadi kalau kita ingin mendekati sang maha baik, ada sesuatu yang tidak baik dari diri kita, ya, maka Allah akan bersihkan dulu supaya yang melekat pada diri kita pun baik. Pakaian satu lemari, semuanya berasal dari sesuatu yang tidak dibenarkan secara syariat umpamanya. Dihilangkan dulu. Yang mana yang benar-benar ayah baju pamere. Ada baju dikasih orang dulu teh. Kainnya jelek misalkan teh. Ya, tapi karena itu memang halal secara syariat, boleh jadi pakaian itulah yang akan dia pakai. Oke. Ketika hari itu kita glamor dengan segala macam harta yang ada, membaiklah kita, memantaskan diri di hadapan Allah. Ya, pada akhirnya apa yang terjadi? Harta diambil-ambil. Boleh jadi nugaduh teh yang melekat pada diri. Gitu. Maka betul tadi kata Mas Bet, boleh jadi orang yang hari ini dalam tanda petik ketika dia membaik Dilucuti lah. dilucuti semuanya. Kenapa? Karena Allah sayang. Ketika masuk tuh nih, ini kan tadi analogi seperti itu ya. Ketika masuk ke dalam rumah berarti kan ini circle nih. Udah Betul. baik nih. Ya. Untuk menjaga konsistensi di sini, kebanyakan nih ketika menjaga konsistensi, ketika memperjuangkan dia tobatnya, gitu kan itu bisa jadi cukup berat juga. Cuman kan untuk menjaga konsistennya atau istiqomahnya ini yang lebih berat lagi sebetulnya. Ya, betul. Berarti kan ini bisa jadi si circle menentukan kali sih. Kalau kalimatnya adalah circle itu menentukan sangat. Salah satunya ada ini sering dibahas dengan teman-teman. Dalam surah Al-Furqan ayat ke-70 salah satunya kan. Illa man taba wa amana wa amila amalan solihan. Kecuali bagi orang yang tobat, kemudian beriman, kemudian melakukan amal kebajikan. Nah, maka Allah akan ganti setiap keburukan dengan kebaikan. Kemudian ada korelasi dengan fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim dalam surah Hud ayat 112. Fastaqim maka berlaku benarlah, berlaku luruslah, istiqomahlah kamu kalau bahasa kita. Kama umirta sebagaimana aku perintahkan, ada kalimat wa man taba ma'ak. Oh, mantap banget. Dan bersamailah orang-orang yang bertobat. Nah, di sini ada yang unik Mas Bet. Apa yang uniknya? Satu. Kalau kita ambil yang tadi tuh, ya Allah saya teh hirup teh kieu pisan lah. Baragajul, dosa-dosa saya lakukan misalkan teh. Saya yang baik, kumaha carana ya Allah supaya dosa-dosa saya diganti dengan kebaikan. Sok atau kamu tobat. Pertama syaratnya tobat dulu. Tobat dulu ya. Yang kedua beriman kepada Allah, pelajari naon sih rukun Islam, rukun iman, bagaimana tata cara ibadah kan itu bentuk keimanan. Perbanyaklah amal kebaikan. Ya. Oke, setelah tobat kumaha yang istiqomah? Ada kalimatnya. Orang yang istiqomah itu salah satunya adalah dan bersamailah dengan orang-orang yang tobat. Maka orang yang tobat datanglah ke orang yang tobat duluan. Oke. Orang yang sudah tobat duluan bersamailah orang yang baru tobat. Nah, ini kan berarti jadi saling keterkaitan kan? Ya. Kenapa? Karena boleh jadi saya misalkan lah Gusti baheula tobat teh.
Tapi kan ada kondisi melenoy Mas Bet. Betul. Melenoy, malenghoy gitu. Aduh, asa Hilang kieu. ngejosnya, Hilang ngejos nanti kan. Ya, apalagi teman-teman baheula teh geus kamararana gitu ya. iya. Nah, tiba-tiba datanglah orang yang baru tobat atau kita yang mendatangi orang yang baru tobat. Anu anyar tobat kan kumaha? Atuh. Ngejos. Tiap kajian diudag, burang puting segala bedudag. Sholat malam ngagukuk lah. Oh, saat mau curi kan. Oh, lamun bahasa Abah Dudi mah apa? Tahajud burang puting kan. Saking ketona. Kenapa? Karena orang yang baru tobat mah kan kita juga pernah ngalamin itu. Bayangkan dulu kan. Tapi itu loh yang dilakukan Mas Bet itu sama kayak gitu. Nah. Ketika ya mohon maaf ya. Ketika waktu itu beberapa kali Allah kehendaki untuk ke tanah suci. Makin kesini makin kok gironya nggak muncul ya, gitu. Nggak greget gitu. Kieu kunaonnya gitu. Nah, pada waktu itu Allah ngasih solusinya. Waktu itu ngasih solusinya adalah ada yang emang pertama kali dia umroh, kan, emang dia kelihatan loh. Yang kita tahu jamaah seperti apa Ya kondisinya. benar. Oh iya, Edan lagi ngejos gitu kan. Masih selalu satu Nempel dengan kalinya. dia. Karena dia lagi nangis, betul-betul emang menghayati banget gitu. Emang kepancing kita juga naikin giroh lah kalau Naikin giroh, semangatnya betul. kayak gitu. Kayak gitu Ceng kurang lebih ya. sama kayak Dan gitu. itu tuh maksud ngalamin itu kan? Ngalamin, Itu. sangat ngalamin. Ya, makanya karena kalimat dalam Al-Qur'an itu inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu hak. Bukan lagi sesuatu yang benar tapi hak ini mah. Kalau bahasa Mas Bet mah hakul yakin. Gue yakin. Itu hakul yakin. Kalaulah dalam kalimat itu kalimat istiqomah adalah waman taba ma'ak, bersamailah orang yang tobat. Nah, kita kan pernah tuh ngerasain Betul. ketika proses asa biasa kayaknya umroh tehnya. Nah, komo maksudnya kan sebulan sekali umroh tehnya luar biasa. Tapi ketika dekat dengan orang yang baru kali itu kan, wah betapa luar biasanya. Betul. Makanya Sampai sebelum adzan dia udah ngeberat. udah go ya, Nah, sok kan kita yang sering kesana kadang-kadang santai we. santai udah mulai. Udah mulai kan melanda santai we. Keun we gitu. Bahkan kadang-kadang lebih banyak ngopi apa lebih banyak di masjidnya kan? Ngopinya. Apalagi udah disediakan fasilitas Oh, baru iya. nih itu tempat-tempat ngopi. Apal kan celah-celahnya di mana nah. Bayangkan mereka dia yang baru datang ke sana. Sampai-sampai dia tidak ada tidak ada lagi makanan ke hotel karena kehabisan saking sibuknya di masjid. Kan ada tuh fenomena kayak gitu tuh. Sampai kan alah geus seep geuningan. Udah we beli. Bahkan dia nggak pulang. Bahkan dia nggak pulang. Misalkan ada waktu sholat Pak Abdul lagi, dia masih itikaf di masjid. Standby. Makan nanti aja lah. Gitu. Makan nanti aja. Sampai segitunya. Dan ternyata Allah sudah jaminkan rezekinya. Ya kan kita dulu pernah tuh ngantri di misfalahnya. Teka bagian oke ada dirinya mengenang kan gitu. Cuma ala kulihal ya itu tuh. Hari ini kalau misalkan kita ada di posisi galau, maka pertama ingat bahwa setelah kita membaik ada ujian kembali. Betul. Karena untuk membuktikan ya konsistensi Naik kebaikan. kelas lagi, naik kelas lagi. Bahkan boleh jadi semakin baik ujiannya semakin ajib. Tapi ingatlah garis bawahi ujian naik level. Tapi endingnya tadi Ceng ya. Menjaga circle itu ya. Menjaga circle. Berarti betul emang obat hati ada 5 tuh. Woi. Kata Opi kan kayak gitu. Ya. Berkumpullah dengan orang soleh. Gitu mungkin sana. Ini benar. Ya, Benar. gitu Kan Mas pernah dengar nggak dari ulama-ulama kita? Kalau orang itu bergaul dengan penjual minyak wangi, maka dia akan ke bawah wanginya. Kalau dia bergaul dengan pandai besi, maka dia akan terkena panas apinya. Yang ngeheab meskipun padahal dia nggak mukul nggak apa. Saya misalkan teh gaul jeung tukang minyak wangi, saya nggak pakai parfum sebenarnya. Ketika kita tidak pakai narkoba pun, ketika kita diam dengan yang pakai, digawa ke polisi, ke bawah walaupun minimal dia setelah di BAP, di tes UIN dan lain dia bebas. Tapi minimal ke bawah heula. Dan dicap oleh media dia pun ikut-ikutan. Betul, tetangga ngaromongkeun kan begitu kan. Ya ini dapat Ceng, udah dapat bayang tapi berhubung waktu nih kita sikat dulu, kita lanjut dengan part yang kedua nanti gitu kan kita kita coba gali lagi lebih dalam lagi contoh-contoh kasus di lapangan gitu kan yang emang banyak terjadi khususnya di anak muda gitu kan untuk menikmati Islam dengan penuh dengan makna, mendekat dengan sang kholiknya penuh dengan keikhlasan. Betul. Itu emang betul-betul mesti kita gali lah Ceng. Mudah-mudahan menjadi ada inspirasi, mudah-mudahan diskusi kita ini menjadi sebuah solusi juga gitu. Amin. Dan ini pesan untuk sahabat-sahabat semua hari ini. Kalau sahabat-sahabat hari ini sudah Allah takdirkan menjadi orang-orang yang tobat duluan, kemudian sudah sedikit banyak mendengarkan nasihat dari ulama, kemudian dipraktekkan. Ketika kita melihat hari ini sahabat-sahabat kita yang baru mulai untuk bertobat, maka jangan lepaskan. Betul. Jangan lepaskan. Karena boleh jadi ketika kita lepaskan, ketika kita jauhi, dia bisa kembali ke dunia dia yang dulu. Dan yang lebih parah, naudzubillah min dzalik, bagaimana kalau nanti kita dihisab?
Allah tanya, "Hei, si fulan teh geus datang ke kamu. Nah, aku kamu berarti jauh." Nah, itu dia betul. Ya. Karena apa? Karena baginda Rasul pun kan sempat diluruskan oleh Allah. Ketika datang seorang yang buta hari itu kan. Ya, Abdullah bin Umi Maktum sehingga turunlah surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahumul a'ma. Kenapa engkau bermuka masam ketika datang seseorang yang buta hari itu yang datang? Maka kan hari ini terkadang Mas Bet ada fenomena kalau kita yang sudah hijrah duluan datang babaturan nu hijrahna duluan teh digabruk. Ya, betul. Aya nu anyar-anyar. Nah, aya nyubi. Misalkan di jauhan. Ya, kita mah jangan gitulah. Janganlah kita gitulah. mah. Soalnya kan yang Bersamanya lah. Mas rasakan dan pandang Islam itu betul-betul agama rahmatan yang Rahmatan lil Jangan alamin. sampai ketika dia tidak ngaji dengan kumpulan kita atau kufu kita, kita tidak bantu gitu kan. Islam bukan untuk satu golongan, untuk kita saling bantu Betul. satu kufu gitu Betul. kan. Ya kita sebaik-baiknya sama siapapun, bahkan ke non Islam pun ya kita Iya. bantu ya bantu. Betul, gitu. betul, Seperti betul, itulah, betul. cermin bahwa inilah Islam. Betul. Selama tidak ada sangkut paut dengan ranah akidah. Akidah yaitu. Itu lain lagi cerita. Asik itu. Siap, Mungkin kedapasan waktu silakan kepada Oh iya, dan tadi Oh, dibuka ke Ustaz saya. yang tutup. Buka yang tutup yang bawa kunci. bener. Saya jadi juru kunci. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini alhamdulillah bincang kita yang singkat ini semoga ada hikmah dan manfaat terus bagi kita Mas Bet. Amin, amin, amin. Kemudian bagi sahabat semua. Cuma pada intinya ini ada kalimat dari guru Muhammad Nom almarhum Allah yarham, kata beliau apa? Ini dalam bahasa Sunda ya, kalimat beliau itu dulu. Leuwih hade peuting gelisah teu bisa sare teu ngeunah dahar karena mikiran dosa jeung kesalahan. Daripada sare tibra dahar mirasa tapi ngarasa jongjon ku amal ibadahna. Aduh, bahaya. Ya, karena kalau orang itu gelisah, galau karena dosa-dosanya bisa jadi muncul pertobatan. Membaiklah dia. Tapi ketika orang merasa aman dengan amal ibadahnya, ada listnya tahajud atau segala atau misalkan karena kajongjonan bisa jadi menimbulkan kesombongan. Ya, sementara kalau bahasa mengerudi, iblis itu diusir dari surga karena sombong. Tah lamun orang sombong rek diusir ka mana deui kan. Berlaku Tong sombong berarti tong ya. sombong. Ya itu. Jadi hari ini yang sedang galau, hari ini sahabat-sahabat yang sedang gelisah, kalau galau dan gelisahnya karena kita punya dosa, punya kesalahan, Ajib. top, ajib. Karena chance itu pertobatan. Saya ngomong pertobatan. Tapi kalau setelah kita tobat kemudian muncul kegalauan karena ada hal-hal yang pada akhirnya yang tadi kita bincangkan, ingat ujian itu untuk menaikkan derajat seseorang, bukan untuk menghinakan seseorang. Insya Allah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Terima kasih banyak. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.